Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Sumarni. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan materi pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11, yaitu materi suggestion dan offer. Materi pembelajaran bahasa Inggris offers dan suggestion ada di materi pembelajaran bahasa Inggris wajib kelas 11 dengan kompetensi dasar 31 dan 41, dan di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang informasi terkait saran dan tawaran. Dan di KD 4.1-nya, di akhir pembelajaran siswa harus mampu menyusun teks terkait dengan ungkapan memberikan saran dan tawaran. Sebelum kita ke pembahasan lebih detail, di sini ada alur yang harus kita pahami. Pada saat kita memberikan saran atau tawaran kepada orang lain, nanti setelahnya orang lain akan memberikan respon atau jawaban kepada kita, di mana ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, kemungkinannya seseorang bisa menerima jawaban itu, someone can receive or accept, atau sebaliknya bisa menolak, or someone can reject, decline, or refuse. Dan tolong ini perhatikan istilah-istilah untuk menerima dan juga istilah-istilah untuk menolak. Pembahasan yang pertama tentang suggestion. Di sini kita bisa baca makna kata dari suggest dan suggestion. Suggestion merupakan kata kerja yang artinya memberikan saran atau memberikan ide, rencana, gagasan kita kepada seseorang sehingga mereka bisa mempertimbangkan masukan atau saran dari kita. Kemudian suggestion merupakan kata benda yang artinya bisa berbentuk, atau saran itu bisa berbentuk solusi, nasihat, rencana, atau ide, di mana seseorang nanti bisa menerima atau menolak saran kita tertentu. Dan juga kita di sini memiliki fungsi atau tujuan dari mempelajari ini, yaitu untuk memfasilitasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang atau lebih. Selanjutnya kita di sini bisa lihat ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membuat ungkapan memberikan saran. Yang pertama ada kata let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, dan yang terakhir I don't think. Dan di sebelahnya kita bisa lihat juga ini contoh penerapan ungkapan-ungkapan yang tadi sudah diterapkan dalam bentuk kalimat. Dan ini sudah berbentuk kalimat untuk memberikan saran kepada orang lain. Diantaranya kata let's go to the library, artinya mari kita pergi ke perpustakaan. Nah, dalam hal ini artinya berarti seseorang atau kita memberikan saran untuk pergi ke perpustakaan kepada orang lain. Setelah mempelajari ungkapan untuk memberikan saran kepada orang lain, kita juga harus paham cara merespon atau menjawab saran dari orang lain tersebut. Silakan di sini perhatikan bagannya. Di kolom pertama ada cara memberikan saran, kolom kedua cara menerima, dan kolom ketiga cara menolak saran. Nah, di sini rata-rata dalam cara menerima ada kata yes, ada okay, dan setelahnya kita bisa sesuaikan dengan konteks kalimat. Begitupun dengan cara menolak. Di sini ada kata yang sering digunakan, kata no, kata sorry, dan setelahnya bisa menyesuaikan dengan konteks kalimat untuk penolakannya. Setelah siswa diberikan pemahaman tentang contoh-contoh bagaimana memberikan saran kepada orang lain dan juga cara-cara merespon pemberian saran dari orang lain,
mereka sebenarnya belum mampu untuk membuat. Karena kenapa? Di sini siswa harus mampu menyimpulkan pola kalimat atau struktur kalimat dari masing-masing tadi ungkapan yang diberikan. Dan di sini kita harus mengajak siswa untuk menganalisis masing-masing contoh yang ada dalam kalimat tadi, menganalisis maksudnya di sini menganalisis menjadi pola kalimat atau bagaimana rumus kalimat masing-masing. Sehingga nanti di akhir mereka pada saat diminta untuk menyusun atau membuat kalimat, mereka sudah bisa membuat dengan pola kalimat yang benar. Contoh di sini ada kalimat yang pertama, let's go to the library. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita menggunakan ungkapan let's, berarti setelah let's itu harus ditambah verb 1. Yang kedua, why don't you do your homework before going out? Rumus why don't, setelah why don't itu harus ditambah subjek dan ditambah verb 1. Dan di sini subjek yang digunakan bisa we, bisa they, bisa he, she, atau it. Di sini kita jangan menggunakan I karena posisi kita yang di sini posisi kita yang memberikan saran kepada orang lain. Yang ketiga adalah we could eat at home today. Nah, di sini apabila kita menggunakan we could, rumus yang bisa digunakan adalah we sebagai subjek, kemudian ditambah could sebagai modal dan ditambah verb 1. Selanjutnya di sini rumus yang selanjutnya, what about eating at the new place? Nah, what about setelahnya harus ditambah verb in. Kemudian juga how about going to same place. How about dan what about memiliki rumus yang sama, di mana setelahnya harus ditambah verb in. And then you need to change your sleeping habits. Di sini rumusnya subjek, kemudian ditambah need to dan ditambah verb 1. Kemudian I think you should go and meet her. Nah, rumusnya I think, kemudian subjek, kemudian plus should dan ditambah verb 1. Yang terakhir ada kalimat I suggest that we call it a day. Rumusnya subjek plus suggest plus that plus subject plus verb 1. Dan di sini selain kata suggest, untuk pola rumus yang ini selain suggest kita bisa menggunakan juga kata recommend, propose, put forward, advise, or advocate. Nah, ini antara suggest, recommend, propose, put forward, advise, or advocate memiliki makna yang sama, yaitu kurang lebih menyarankan. Ungkapan yang kedua yaitu offer. Offer yang pertama merupakan kata kerja yang artinya memberikan sesuatu yang berbentuk konkret atau abstrak kepada seseorang yang bentuknya kita bisa berikan berupa hadiah ataupun pada saat kita ada dalam proses jual beli. Dan offer yang kedua adalah merupakan kata benda, di mana tawaran itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk makanan, solusi, persahabatan. Yang sama juga seseorang bisa menerima atau menolaknya. Dan untuk tujuan ungkapan offer ini sama seperti tadi, untuk memfasilitasi komunikasi personal antara dua orang atau lebih yang berbeda. Ya, inilah beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk memberikan tawaran kepada orang lain. Di antaranya may I, can I, shall I, would you, dan how about I. Dan di kolom sebelahnya ini merupakan penerapan ungkapan yang tadi dalam kalimat. Kita bisa baca di sini di antaranya may I give you a hand, can I help you, shall I bring you some tea, dan lainnya. Silahkan bisa dibaca. Setelah memahami cara memberikan tawaran kepada orang lain, baik itu menawarkan benda ataupun bantuan,
kita juga harus memahami cara merespon atau menjawab tawaran seseorang. Di sini seperti biasa disediakan 3 kolom. Kolom yang pertama cara memberikan tawaran, kolom yang kedua cara menjawab atau cara menerima, dan kolom yang ketiga cara menolak. Sama seperti suggestion tadi, tidak jauh beda, tapi di sini terkesan di cara menerima ini ada ungkapan yang standar ya. Seperti di sini ada yes please, I really appreciate it. Sepertinya ini sanjungan kepada orang lain, tidak jauh beda artinya dengan it is very kind of you, yaitu mengungkapkan atau memuji kebaikan seseorang telah menawarkan sesuatu kepada kita. Dan cara menolak di sini ada yang terkesan positif, it's okay, I can do it myself, padahal di sini maknanya negatif. Dan juga ada yang langsung bermakna negatif seperti kata no, don't worry. Nah, itu tentang cara merespon tawaran. Setelah memahami cara memberikan tawaran dan meresponnya, kita juga harus memahami pola kalimat sebelum bisa menyusun. Di sini di kolom pertama saya kelompokkan yang memiliki rumus yang sama, yaitu may, can, shall. Nah, setelahnya kita bisa tambahkan subjek dan juga ditambahkan verb one. Selanjutnya, would you like another piece of cake? Nah, di sini would you like ditambah noun atau ditambah kata benda. Berarti ini kita menawarkan benda kepada orang lain. Apakah kamu mau kue? Dan yang selanjutnya masih would you like me to clean your shoes? Nah, di sini bedanya kalau tadi yang atas menawarkan benda, di sini yang di bawah would you like kedua yaitu menawarkan bantuan. Nah, would you like me to clean your shoes? Would you like plus me plus to infinitive to, atau disebut juga to ditambah verb 1. Kemudian how about I help you with this? How about plus subject plus verb one. I will do the washing if you like. Nah, di sini kita simbolkan I will do the plus verb ing, kemudian tulis kembali if you like. Nah, ini pola kalimat yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ini tidak ada batasan khusus, tapi di sini saya buat sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah pemahaman anak. Walaupun saya di sini tidak menuliskan atau menyebutkan sentence element ataupun part of speech yang benar-benar tepat, tapi insya Allah bisa membuat pemahaman anak lebih mudah sebelum anak bisa menyusun kalimat. Itulah penjelasan tentang materi suggestion dan offer yang ada di pelajaran bahasa Inggris wajib kelas 11. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan, mungkin tidak sesuai dengan aturan yang memang baku seharusnya. Kita sama-sama dalam tahap belajar dan mungkin kita bisa saling melengkapi. Dan ditunggu komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.